Nen. Ada anak gajah, menel. Jadi ibu bisa segede menel. Di barang bere. Ya. Hari anak kuning, mata ibu rusak dipanggil neng tersebut itu anak kuning itu. Bisa dipanggil neng, neng, neng ke dia, anak kuning ke dia gitu kan. Ya, ya teman Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-67 menyuruh kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel yang waktu itu geus mimiti balaleunghar. Sapi buka itu buka ieu dan geus mimiti nganjrak di satu tempat. Meskipun mereka terus nanti pindah lagi. Disuruhlah menyembelih sapi betina anaknya alias penet. Netnya bahasa Arabnya alba. Jadi kalau mau diganti al-baqarah harus naon net pasti tengarti dan ini nina oke tengarti budaknya ya ada anak banteng naon bungarana anak banteng apa PSI jadi ibu pada kemalikirnya cek aku mikir bu ya terus pada nanti namun salah itu nanti karena jelas kita tuh ngobrol nantinya walaupun paniknya jadi anak sapi itu apa namanya bu Al-Baqarah bahasa Sundanya penet hari anak me dong bu petet nah, ya hari anak ayam iya hari anak japati iya kan gitu bu hari anak ibu mudah-mudahan anak ibu lain Yahudi gitu kan lagunya kayaknya anak ibu naon soleh itu ya amin ya Allah ya rabbal alamin Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai Bani Israel ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa kejadian yang luar biasa yaitu penyembelihan seekor sapi betina dan penjelasan tentang si pembunuh dengan sebuah sapi dengan sebab sapi itu. Ini tafsirnya Bu dari Ibnu Katsir. Jadi kita ngajinya itu tadi ngaji sukaseri bahagia suka bunga bari istiqomah yen Al-Qur'an teh memberikan informasi untuk apa kemarin Bu? Mau idoh ya, mau idoh teh contoh teladan bagi kehidupan kita. Nah, di sini tegaskan kenapa Allah menyuruh menyembelih seekor anak sapi kepada Bani Israel. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang membunuh itu hingga dapat ditanya tentang siapa yang membunuhnya. Jadi ceritanya ada orang saling membunuh. Bukan orang ada pembunuhan, ada pembunuhan. Nah, siapa yang membunuh orang itu saling fitnah di antara mereka. Saling fitnah ya. Oh si anu sehingga tidak jelas. Akhirnya bagaimana siapa yang tahu yang membunuhnya? Karena tidak ada saksi, sebenarnya ada malaikat dan tentunya Allah Maha tahu. Nah, karena mereka saling fitnah bisa jadi terjadi membunuh yang lain. Siapa yang membunuh Ken Arok, Bu? Tunggu betul gitu ya. Hah? Dibalik tuh kan berarti kan apa sejarah ibu kan berarti ngapalkan berarti lulus SD na ibu berarti itu lulus SD na ayah jadi presiden kayak udah ya terus nah iya mah ngapalkan Bu Wijah yang jadi presiden didukung tanya kan sejarah ibu-ibu yang jadi presiden ya gitu ya terus jadi tunggu lampung dibunuh aku Ken Arok Ken Arok ngabunuhna make kerisna menangin Bu gandring ya Bu gandring boga dulur ngaranna Bu garpu senok ya gitu ya baik
Ini mas sengaja Bu, biar kita tuh nyambung gitu Bu. Dari Al-Quran itu diceritakan, kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu hingga dapat ditanya tentang siapa yang membunuhnya. Bagaimana cara Allah menghidupkan kembali orang yang sudah terbunuh? Mudah enggak? Mudah. Tapi Allah memberikan syariat bagaimana cara orang itu supaya bangun kembali dari matinya. Yaitu dengan apa? Dengan salah satu dari tulang yang sapi disembelih tadi. Itu cerita aku. Itu belum dengar? Kan minum baca sudah kalau bakorong aja katanya. Oh, ya. Terus kan istilah kali tamat. Ya. Untung diceritakan lagi dari bosan kan gitu. Lain bosan kurang teh kudu neangan pelajaran ya. Jadi Al-Qur'an itu jangan sampai menjadikan kita bosan karena pelajarannya tidak akan tertutup dari berbagai hikmah ya. Buku namanya segede kieu buku Nabi Musa itu paling kanal ya. Ini kisah para nabi. Ibu-ibu penasaran yang saya ceritakan silakan baca ini. Tapi biasanya baca karena salamar di stibra ibu ya. Gancang macam-macam punya kerek natehnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaid al-Salmani, dia bercerita di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul. Mandul tenang Bu, dia punya anak tapi punya suami. Atau gitu 10 tahun sudah gitu kan ya. Jadi yang dikatakan mandul teh awewe nu boga salaki 10 tahun teh boga anak. Kalau orang memandul berkeliaran udah salaki gitu gablek gitu. Saha nu nyieun. Nah, nyebutnya ya. Kemudian disebutkan sedang ia mempunyai harta kekayaan melimpah. Jadi si orang yang mandul ini, si laki-laki yang mandul ini benghar, ya benghar Bu. Jadi orang kekayaannya melimpah teh bahasa Sunda nama benghar, ya. Alias bahasa Indramayu mah, naon Bu? Tajir, ya. Ibu teh sok ngadenge gendang tapi ternyata awalnya tajir. Manusia segala boga, ya. Di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul, tidak beranak, sedang ia mempunyai harta kekayaan melimpah, maka anak saudaranya lah atau keponakannya sebagai pewarisnya. Jadi alokna sebagai pewaris, gitu ya. Pewaris artinya yang menerima warisan. Kemudian ia dibunuh oleh keponakannya itu. Maksudnya si bapak ini yang mandul tadi ya tidak punya anak, benghar, kemudian dia punya ponakan. Nah si ponakannya ini nggak sabar, padahal nanti kalau seandainya mati pasti untuk dia warisannya. Nggak sabar, ingin segera mendapatkan hartanya, maka dibunuhlah. Kalau dibunuh kan berarti turun ke ahli waris, karena upaya matara butuhan harta kan. Nah supaya tidak dicurigai, kan ahli waris kalau membunuh tidak boleh. Ya, tidak boleh menerima. Ini belajar ilmu waris sedikit punya. Jadi kalau pembunuh meskipun anak sendiri membunuh bapaknya, dia tidak berhak atas warisan. Gitu ya. Ini apalagi ponakan. Gitu Bu ya, jelas. Jadi ibu lamun boga bibi beunghar tong dibunuh, kan? Kayak paya sorangan ya. Kemudian dia dibunuh oleh ponakannya itu. Pada malam hari mayatnya dibawa dan diletakkan di depan pintu salah seorang dari mereka. Jadi memfitnah supaya yang dicurigai dia itu yang membunuhnya itu adalah yang punya rumah itu. Temikirnya Bu, pokoknya lu ngabunuh nenek di hareup imahna. Jadi itu ya pinter-pinter bodoh ya pin bo. Kan ya pinter kayak film pin bo. Ya, itu Bani Israel itu. Pada malam hari mayatnya dibawa dan diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yaitu salah satu dari rumah Bani